Buat online gua live IG biar apa bang? kayak truk-truk gitu kan. Kagak ada yang nonton lagi. Coba gue yang live. Ya ini paling temen gue nih orang ngapa tumben live. Halo guys. Kita sedang memulai perjalanan pulang. Kalau di jalan kampung lari 40-60 aja udah Kenceng ya? kenceng banget. Cuma kalau di tol buset. Kata istrinya abang lo nih, belum lama ada yang ini ya di sini. Lu ngobrol sama istri bang gua? Kagak, gua kagak ngerti kan pada ngomong Jawa. Gua nggak mau ngobrol sama dia. Emang kenapa? Dia durhaka sama gua. Nggak mau gua, nggak pernah gua ngobrol sama dia. Ketemu aja gua nggak pernah mau sama gua. Sampai sekarang Sehe aja nggak? nggak. Ketemu tatap muka gitu. Satu meja, gua diem aja. Gua diem aja. Dia hanya salaman, gua diem aja. Gitu udah kalau udah benci sama orang gitu. Tapi gua nggak benci. Gimana maksudnya kayak gua mau nyelakain nggak. Cuman gua nggak mau kenal udah. Dia masing-masing aja gitu. Gua kalau udah benci sama orang gitu, nggak sampai benci terus ngehasut orang gitu enggak. Cuman gua cukup tahu aja udah, gua nggak mau. Main blacklist ya? Iya udah, nggak mau gua. Muraka dong sama gua itu. Apa sih abang gua bilang udah berubah udah amat. Gua nggak minta berubah. Ya gua udah nggak kenal. Gua nggak rugi. Nah kayak kemarin, gua nggak tahu kalau ada istri abang gua kan. Yang gua tahu cuma abang gua mana anak-anaknya kan. Nah tiba-tiba dia minta dianterin pulang hujan kan, pasang gua kan. Ini anterin bocah nih hujan gitu. Gua nggak tahu kenapa gua males gitu. Ayo Dwi, anterin Dwi. Bener kan ada istrinya. Pas banget. Kata Dwi, anjing tadi istrinya. Oh, mampus, gua bilang itu bukan gue ngantar gua bilang. Iya, jalan aja. Gua kalau sama anaknya nggak problem, Malaysia enggak lah. Udah masing-masing aja. Orang Dwi aja bilangnya kalau bukan karena anak-anaknya mah nggak mau juga. Nggak mau. Jadi ya kalau keluarga gue itu udah ngebelain anak. Orang tuanya udah bodo amat. Sama keluarga gue juga bodo amat. Anak-anaknya aja. Ponakan. Kan mereka tahu gue orangnya keras dalam artian. Ya gue kalau udah nggak suka sama orang udah diem aja. Kegering nonton lu bang. Iya parah banget ya. Parah banget ya. Gue yang nonton dah nih. Biar gua undang-undangin si Irfan ntar nih. Mau bisa diundang gitu lah. Bisa.
Woi, Bang Ade. Goblok. Truk goblok. Truk goblok. Mantap ya. Gas bos, jangan pakai rem katanya. Nyari capek-capean kali katanya. Buset. Cepet-cepet Pantura. Undang nih Irfan. Dongo. Iyalah. Iya. Gantung. Jeng jeng jeng. Tuh kalau di sini tuh pada ini, pada bawa motor anak-anak sendiri, anak jidat. Oh, ini begini nih Nal nih, bahaya nih lah. Main naik-naik orangnya. Tapi sini masih mending pada pakai helm bang. Linda Mayu enggak? Kagak. 11. Kokes ya. Udah kayak nyawanya 7 ya. Selera semuanya. Gak ngerti gue juga kenapa pada kagak pakai spion. Gue pulang asli ini nggak keluar gue ke bocah-bocah gue aja gue nggak keluar gue lewat tadi kan kemarin mana woi mampir bodo amat gue bilang gue ada banyak acara gue bilang. Baik kantongnya. Begitu doang habis 5 kojut lu bang. Gila ya lu bayangin Jakarta Purbalingga Jakarta Purbalingga Jakarta udah kayak setrikaan coba lu bayangin. Gua tuh kalau ada kayak travel gua ya mau gimana ya gua yang minta tolong masa ya adatnya nggak jadi. Gue biasa nongkrong di Batu Raden ya. Ada tuh tempat nongkrong gue di sana. Ini sama sekali kan. Kakek kemarin bilang, tadi tuh bocah gue kan ada ke konter tuh. Lu balik ya. Gue ngomong-ngomong ya anjing, emang gue harus kalau gue balik harus ngomong di masjid. Gue bilang gue balik nih, gue bilang. Ya ngomong lah. Jalan-jalan, bodo amat gue nggak ada waktu gue dari hari Jumat gue datang.
Apa kabarnya bang? Ginting ya? Iya. Ting, pulang Ting. Di luar negeri banyak corona Ting. Mana dia lagi di Turki ya? Dwi Ginting itu siapa? Ada anak pelayaran. Ting, lu di mana Ting? Di Turki Ting. Kita lewat kota Lar ya. Iya. Lu pakai masker kok. Di sini agak ribet soalnya. Purwokerto agak ribet ya. Aku udah di Jakarta bang katanya. Lu di Jakarta dia. Ika mau nikah Ting. Dia mah pacar Ika dulu mantannya. Oh mantan. Mantannya Ika. Si Kadal Burik itu mantannya banyak banget kan. Si Kadal Burik Ika. Biar lu tahu ini ya, tahu Purwokerto ya. Nah, yang kemarin kita ini ya. Iya, cuman beda jalan. Ada kalau di mana tuh? Di Iran kemarin bang. anjir. Jauh banget mainnya ke Iran. Ngapain? Suriah. Perang. Jauh banget mainnya. Tapi pelayaran gajinya gede. Cuman gitu nggak pulang ya? Nggak pulang. Ya kalau belum selesai mana bisa pulang. Aku udah lupa sama nama itu bang. Anjay, anjir, sedih. Ya lu sama mantan. Patah hati, ginting patah hati. Ginting patah hati, ginting. Tapi wisata unggulan di sini apa? Kampung gua Lar paling bagus. Yang tadi yang kemarin kita datengin itu daerah-daerah situ. Bukan, itu depan konter gua itu wisata Lar. Lah, Itu wisata, saking lagi ditutup aja. Itu paling bagus loh, se-Jawa Tengah. Swasta ya, swasta paling bagus. itu wisatanya apaan? Di dalamnya banyak banget lah, luas banget itu, berapa hektar itu. Enggak, maksudnya ada apa gitu? Ada waterboom, Waterboom. akuarium, kayak museum ikan deh, jelas ikan ada. Oh. Terus taman burung, taman bermain, danau, banyak di dalam. Saking lagi corona aja makanya nggak di ini. Itu kalau nggak corona harus rame banget tuh. Itu bikin mati ini juga sih. Enggak sih, kalau di kampung gua kan pendapatannya banyak, ada pabrik, ada wisata. Nah kalau yang pabrik tuh pada mulai kerasa tuh dia. Bati. Enggak, 3 hari masuk 3 hari enggak. Oh. Jadi karena setengah-setengah itu loh. Udah begitu gajinya masuknya per hari. Jadi ketika dia masuk ya baru digaji. Oh. Itu gajinya manual lagi setiap hari Jumat. Bagi amplop. Iya. Dulu udah pakai ATM BRI. gitu-gitu. Cuman banyak keluhan. Oke lah, orang gua emang susah dibilangin. Udah pakai ATM, alasan apa? Ngantri. Kata dia senyum aja bang. Kata. Anjay. Udah ikhlas nih, Ting. Udah ikhlas kayaknya. Gila, orang-orang gua mah pada mintanya manual coba. Jadi gimana enggak, baru gaji baru kelar nih lah, baru keluar. Langsung orang ngambil gaji. Ya gimana enggak ngantri kayak sembako. Ya ATM di sisi berapa juga habis. Berarti tiap minggu gitu. Minggu Iya. hari Jumat. Seminggu sekali tuh gaji. Iya, setiap hari. Hari Rebo, sekarang ada Rebo kata. Dulu hari Sabtu. Sekarang hari Rebo.
Udah begitu masuk situ nggak pakai ijazah, cuma pakai lamaran. Ya ijazah ala kadarnya aja, lu punya SD ya SD udah. Pasti kerja gitu. Pabrik apaan aja situ? Situ tuh. Nah, itu kayu lapis, itu kapasitas 5.000 orang. Siapa tuh? Adin. Adin sampaikan dulu. Udah dong bang, katanya. Apa? Udah dong, katanya. Anjay. Adin apa Adin tuh? Belum deh. Udah ikhlas dia tuh bang. Kepai kalau ada dia mau juga lu, Ting. Pabrik itu, pabrik kayu, pengolahan kayu lapis itulah. Itu kapasitas karyawan 5.000 orang. 5.000 orang. Kawan, pabrik kawan? Pengolahan kayu. Oh, Jadi dibikin kayu dulu tuh diimpor ke Amerika, Jepang, Korea. Kayu yang buat bikin rumah-rumah Jepang itu loh. Sampai sumpit-sumpit itu loh. Tapi sumpit yang mahal yang nggak bisa dibakar. Nah, itu produknya tuh dulu tuh. Banyak sih. Nah, Kapan ke Jakarta bang katanya? Biar kita bisa ngopi-ngopi. ini OTW Jakarta, Ting. Tidak betul. Halo bang, katanya. Gila. Kampung gua tuh industri sama wisatanya itu. Tapi gajinya tuh gede nggak sih bang? UMK Purbalingga cuma dibagi per hari. UMK Sini Purbalingga udah berapa? UMK Purbalingga itu 2.100.000. 2.100.000. Sebenarnya gua kalau mau minta jabatan di situ dikasih. Ya gua kan akam sih. Gua bekas ketua Karang Taruna juga. Dulu gua minta uang ke pabrik setiap tahun dikasih 20 juta, 30 juta buat pemuda. Gitu. Cuman ya mindset gua kan kalau gua pulang sekarang tuh nggak inilah apa sih ini polisi. Belum lah ya. Iya. Polisi. Bukan nggak momennya gitu, bukan waktunya gitu. Apa sih ini? Kuriti ya? Tahu. Belum masanya gitu. Lu pakai sipil kan? Pakai. Polisi itu. Itu PSBB kali. Iya. Wuk. Sekarang mah banyak sepeda lah. Iya, tapi kan nggak ngambil gituannya juga gitu. Ngambil apa ya? Ngambil jalannya gitu. Iya, kan ada pinggir tuh dia harus disediain. Ada. Ya namanya pengendara. Polisinya juga ngapain lagi. Oh, Ini kalau di sini masih ada jam malam. Jadi kita udah kayak zaman Orde Baru gitu. iya. Jadi kupasan diambil militer gitu. mundur. Hati bang di jalan gitu ya. Di iniin apa namanya? Kawal. Fatwa. Kawal. Kita lagi di kawal. Tuh polisi. Mana sini kok Lah, kagak ada ya? lampu merah, dianya jalanin, kupret kan. Lah polisi Polisi bodoh. begitu. Nggak bisa ini yang jelas ya. Kameranya ya. Nah gitu bang harusnya. Iya, curang lah, kita yang berhenti, dia aja jalan. Nah, tahu gitu tadi kita ngikutin patwal. Iya. Yo, Ya, pelan. Hati-hati pak. Depan ada polisi 8 biji. Oh ini one way bang. One way. Keren juga udah one way di sini ya. Ini Purwokerto cuy. Dulu ramai banget nih lar. Orang malam angkringan nih. Sana congorna aja. Setahun lagi aja nih begini. Mampus orang-orang. Udah ekonomi nggak jalan. Orang pada makan batu aja udah.
Enggak lah bang, doain aja biar dianya bahagia bang. Jadi udah kayak ini Kahil apa Gibran itu Khalil Gibran. Khalil Gibran ya. Penganutnya Khalil Gibran ya. Jadi jangan lupa subscribe. Wih, cewek nih. Jiwa Purwokerto mah banyak lah. Cakep kayaknya. Nah nih, ini Bodinya namanya bagus. ini namanya stasiun lama. Ini namanya stasiun lama. Nah, ini angkringan nih. Ini bentar lagi dibubarin. Iya. Tuh polisi. Iya. Apa udah ngumpul aja. Ada Lah, foto-foto kopdar doang. dia. Kopdar, foto-foto. Polisi zaman sekarang suka kopdar ya. Kopdar. Kirain cuman komunitas doang. Stasiun lama tadi namanya tuh. Ini apa nih? Project apa? Ini mau jadi ada kayak taman kota. Buat skateboard, buat apalah. Oh. Tapi nggak sekedar taman kota, jadi kayak sport station gitu lah. Bagus itu. Jatuhnya kayak hampir mirip kayak velodrome yang di Jakarta Timur tuh, Rawamangun. Hampir mirip kayak velodrome. Nah, ini mall yang gede buat begini tutup nih. Ya udah di Purwokerto lah. Bisa ramai banget ini. Karena corona aja. Tempat banget suasananya kok, masya Allah. Ini baru Purwokerto, Din. Emang Jakarta. Ini kalau normal aja asik buat sini. Kalau normal ya bener-bener asik gitu. Saat datang berarti. Iya, lu punya duit nggak punya duit di sini tuh enak, nyaman gitu. Ridwan. Baong. Oh. Ini kalau kondisinya normal aja asli. Gak nyesel dah kalau Purwokerto itu. Purbalingga, Purwokerto lu mau makan apa murah. Jadi kalau dari sini ke Jogja dekat berarti bang? Kalau naik mobil 2,5 jam lah. Tapi kalau naik motor 3 jam lah. Lewat ada namanya Petanahan. Itu lu sepanjang jalan tuh pantai sampai Jogja. Ngeri tuh Petanahan tuh. Ini putaran itu kan? Iya, yang apa underpass Jenderal Sudirman. Harusnya sono ya? Iya, tadinya lurus dulu. Karena ada ini Ada ada rel kereta. dulu suka macet. Akhirnya bikin lah underpass. Berapa biaya pembangunannya sini? Buset, miliaran ini. 10 M lebih. Cuman gini doang nih. Sembarangan tuh. Keren banget kan? Underpass Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Biar kayak di luar negeri gitu. Mantul. Bedul. Tuh kan? Pejabat. Daerah berapa? Menteri ya? Bukan Oh, pejabat daerah. sini. Paling bupati. Apa sih? Banyak nih. Kalau di sini bupati aja tuh udah kayak presiden. Kalau di daerah lah, kawalannya banyak bener. Enak juga ya. Iya. Namanya raja kecil. Tapi biaya buat nyaloninnya gede kan? Gede kalau di sini gila. Politik uang itu udah bener-bener terbuka. Di sini lu punya berapa?
nggak kayak di Jakarta sembunyi-sembunyi, sini mah terang-terangan. Masa Armando. Woi, Bang Edu. Lu lah Bang, nyalonin kepala daerah nih. RT. Ntar kalau gua udah jadi juragan minyak baru. Bohong kali gitu ya. Dul. Siapa sih? Dwi Ginti, Armando Adinda. Kameranya jangan burung dong katanya. Tenang netizen. Nah, yang Halo. lagi di konsep. Kayak mukanya gue Anjing. aduh burung gitu ya. Netizen. Nanti kalau udah keluar jangan lupa subscribe ya, subscribe. Nih gue bantu lu pada jalan-jalan ya. Kan lu nggak bisa jalan-jalan. Nih lu liatin gambar gue aja. Sekarang kan lu jalan-jalan. Tinggal satu orang yang nonton. Tapi kalau Batu Raden tuh masuknya ini ya, Purwokerto. Purwokerto. Banyumas. Sorry. Banyumas yang bener Banyumas bukan Purwokerto. Purwokerto itu kecamatan. Hiburannya orang sini ngapain, Bang? Apa ya? Lu mau nyari apa? Di sini ada semuanya. Lu mau wisata alam, wisata malam, wisata kuliner, semuanya ada. Wisata air ada. Hotel di sini banyak. Wisata alam apaan? Batu Raden. Batu Raden. Itu. Pohon pinus. Iya, pohon pinus. Terus ada namanya kayak apa savana gitu. Model-model savana. Savana. Iya, model-model. Jadi rumput ada sapinya. Oh. Ya, konsep-konsep savana. Banyak. Hiburan malam banyak. Diskotik gitu. Banyak. Udah ada di sini ya. Set banyak sini. Lengkap. Simbol-simbol peradaban maju. Bang. Iya, Kapitalis. banyak. Masjid gede-gede. Ini banyak sini mah. Dan Apa? cuma masjid dong, gereja lah. Iya. Gereja ada nggak? Banyak lah. Orang jangan gereja, kelenteng. Oh, masih juga di sini. Ada kelenteng di sini. Ini Kelenteng. orang apa ini? Lu tahu wihara atau wihara? Ya. Ada. Lu cari deh di kota-kota, selain kota besar ya. Wihara itu paling jarang. Di sini ada wihara. Bener-bener sini tuh apa aja ada. Siapa tuh? Perumahan etnik. Mas Ari. Oh. Mas Ari. Kopi dulu guys. Kopi dulu guys. Mas Ari yang kemarin. Oh. Subscribe Mas Ari. Kan udah apa? Tuh kan udah fokus gitu ya. Kameranya nggak fokus. Maklum lah. Jalannya begini.
Untung nggak bawa Vios. Tapi selain Batu Raden ada lagi ya? Banyak. Goa. Susu buat susu. Goa ada. Curug, tahu curug? Mm-mm. Banyak. Semuanya ada di sini. Tapi kalau ke laut jauh. Ke laut jauh. Karena ini kan jatuhnya kayak kaki gunung. Bukan kaki gunung sih, dataran tinggi lah ya. Kaki gunung enggak. Nggak masuk klasifikasi dataran tinggi. Biar seru gitu rame. Ya, yang nonton tahan semua. Ayo. Tapi gue akuin supir-supir sini nggak ada mentalnya, nyalinya nggak ada, takut. Nyali kayak ragu-ragu. Iya, ragu-ragu mulu. Ini yang bikin repot. Beda. Belakang. Iya, masa mainnya nggak pernah ke Pantura aja dia. Oh, main di Pantura, tining dari belakang habis. Dek gitu. Maju sekalian, mundur sekalian gitu loh, jangan maju mundur udah kayak ular. Ini kita masuknya udah Banyumas. Kan gue bilang Purwokerto itu bukan kabupaten, cuman kota kecamatan. Tapi siapa itu ya orang yang pertama nge-brand, kali nge-branding itu nge-branding ya? Purwokerto. Jadi dulu memang Purwokerto ada wacana mau misah, kan nggak jadi. Jadi di branding seakan-akan dia terpisah gitu, bagus. Secara administratif ya Banyumas. Sebenarnya enggak gitu sih lah, sebenarnya kalau di dunia sejarah juga lu tahu Pajajaran? Pajajaran itu kan bukan kerajaan. Iya, yang bukan. Ya kan? Nah, Pajajaran itu kan ibu kota kerajaan Sunda itu kan Pajajaran. Nah, kayak gitu dulu gitu. Purwokerto itu letak dari pendopo kabupatennya, kalau dibilang kantor wali kota lah di Purwokerto. Jadi ke bawah memang sampai sekarang gitu. Jadi keangkat. Iya, keangkat Purwokertonya. Sama kayak Pajajaran bukan kerajaan. Itu kan nama tempat ibu kota Sunda. Galuh. Kerajaan Galuh. Nah, kayak Majapahit kan ibu kotanya apa tuh? Majapahit gue lupa. Mataram. Bukan. Majapahit itu ibu kotanya apa namanya tuh? Gue lupa tuh. Kalau Mataram ibu kotanya itu Jogja. Bisa orang lama di bawah. Orang Jawa bilang bengkek. Bengkek itu apa? Bengkek itu bahasa Belanda, bengkek sakit punggung. Orang Jawa bilang sakit punggung itu bengkek. Jadi karena dulu orang Belanda suka ngucapin bengkek, tapi karena logatnya di Jawa-Jawa jadi bengkek. Oh. Itu. Serapan gitu. Iya, bahasa serapan. Kayak gitu. Jadi orang-orang dulu kan seneng bilang apa gitu. Orang-orang yang nggak tahu sekarang, makanya bahasa kita sama Belanda sebenarnya bahasa Jawa itu banyak yang sama, hampir sama. Ya karena memang orang-orang kita bahasa asli kita kan hampir udah nggak ada. Bahasa ibunya kan bahasa Nusantara udah nggak ada. Ya apa? Sekarang bahasa terapan. Kadang sejarawannya ngotot. Makanya kan gitu Bang, permasalahan di bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Mungkin kalau bahasa-bahasa daerah dia punya penyebutan itu berdasarkan dialektikanya tuh. Jadi misalnya kayak jatuh nih di bahasa Jawa mungkin. Bahasa jatuh itu kan banyak. Dan itu menyesuaikan dia jatuhnya kayak gimana kan gitu. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan dia cuma bilang ya udah jatuh itu. Satu. Iya kan? Satu kata satu definisi. Nah, kalau Jawa itu dengan definisi yang sama dia bisa berapa kata. Berapa suku kata. Orang Jawa bilang tiba, kepleset.
jongkang itu sebenarnya jatuh gitu. Sama kayak di Sunda gitu. Di Sunda juga itu kan dia punya ini yang struktur bahasa atau penyebutan yang banyak juga gitu loh. Mungkin kalau kayak apa di bahasa Inggris itu kan ada yang verb, ya kan? Itu kan menyesuaikan kondisinya juga tuh. Iya, disesuaikan dengan kondisi dan ya situasi gitu. Tapi kayaknya orang Indonesia tuh cengkoknya bagus ya. Cengkok logatnya gitu bang. Bisa kemana aja ya. Iya, masalahnya kan jarang gitu kayak misalkan orang Inggris katakanlah dia bisa nguasain berapa bahasa sih? Enggak, ya lidahnya ya. Iya kan? Kaku gitu ya. Lah orang Indonesia dia bisa bahasa Inggris, Jepang kadang-kadang gitu kan, bahkan bisa sampai 16 bahasa dia kuasain. Ini lidahnya tuh bisa menyesuaikan. Ya katakanlah tuh kayak orang Rusia tuh, dia belajar bahasa Inggris aja kan susah tuh. Ada wah gitu. Iya, lidah kita orang Indonesia. Ya jangankan untuk menguasai bahasa lain gitu ya, orang asing gitu. Dia suruh nguasain bahasa kita aja Susah nggak tuh bahasa Indonesia? Termasuk bahasa-bahasa yang susah di ini katanya. susah diucapin ya. Katanya. Nah ini enggak maksudku nih Purwokerto nih. Purwokerto ini kan kota berkembang. Cuman dia konsepnya gini kalau yang gue lihat dari pemerintah pusatnya. Secara perekonomian ya, sektor pariwisata ya itu digenjotnya di Purwokerto. Nah tapi sektor industri digenjotnya di Purbalingga. Jadi Purbalingga ini kalau administrasi pun di Purwokerto, kantor-kantor besar itu hampir semuanya di Purwokerto. Nah tapi untuk sektor industri dan segala hal pendukungnya di Purbalingga. Jadi Purbalingga ini konsepnya kayak jadi satelitnya Purwokerto. Kalau bahasa DKI Jakarta itu Purbalingga itu Bekasi, Purwokerto itu jadi Jakartanya, pusat administratif gitu. Nah terus ada bandara baru kan, Bandara Jenderal Sudirman yang baru. Itu juga di Purbalingga gitu ya. Jadi sebetulnya Purbalingga itu masih Banyuwangi juga? Enggak, Purbalingga itu kabupaten sendiri. Cuman dia itu ada kayaknya nanti dikembangin buat jadi satelitnya Purwokerto, biarin administrasi semuanya di Purwokerto. Tapi nanti bicara hal-hal industri terus sektor-sektor pendukung administrasi itu diadain di Purbalingga gitu. Nah terus kayak Cilacap itu kan ada pelabuhan segala macam. Iya. Kemudian nanti kalau misal ternyata Purwokerto ya, inilah kan ada, kalau dulu itu ada Banyumasan tuh. Banyumasan itu Purbalingga, Cilacap, Banyumas sama Banjar. Itu bisa sama Kebumen sih mungkin bisa. Jadi provinsi sendiri yang lu bilang Cirebon mau sama mana tuh? Itu kan Cirebon apa Ciawi Majakuning. Nah, Purbalingga Purwokerto, Purbalingga Banyumas Cilacap nanti pun bisa. Apalagi pelabuhan udah ada, bandara udah ada. Misalkan jadi provinsi sendiri gitu kan. Pemekaran wilayah. Kayak Banten aja. Dari Soalnya- Jabar jadi sendiri kan. Soalnya kan gitu, kalau Jawa Barat tuh kayaknya yang sering kesebut tuh Bandung gitu kan. Jawa Barat ya selatan gitu kan. Yang utaranya nggak sentuh. Bandung, Tasik gitu kan. Paling sisinya Bekasi. Jadi Bogor. ada kecemburuan ya. Iya. Bekasi juga nggak, sebenarnya Bekasi ya yang nggak dibilang Jawa Barat, dia pengennya kan DKI. Iya, Depok. dia maksudnya DKI. Tuh dia maunya kan DKI. Ya hampir semua kebijakan Bekasi kan koordinasi juga sama DKI. Nah, ini Ya, itu Purwokerto. sih akibat pemindahan industri kali ya dulunya.
gitu kali ya. Iya ya, itu konsekuensi kota satelit sama kayak kota Purbalingga nih. Ini kalau bisa berkembang, sebenarnya kalau kepala daerahnya bagus ya, punya visi gitu, maju ini kota kalau punya visi aja. Cuman memang di awal-awal ya kebijakannya nggak populer lah. Ya itu aja kan kayak Kepulauan Seribu ya udah bisa kok. Iya kan, ada jadi kabupaten kan. Iya. Jadi kota Indian sendiri gitu. Kan tadinya masih Jakarta Utara kan. Akhirnya udah jadi Kepulauan Seribu, digabungin jebret. Provinsi Kepulauan Seribu kan. Iya. Ya sebenarnya itu Bukan provinsi, dia masih kabupaten, masuk Jakarta. kabupaten. Kan? Kota administratif Kepulauan Seribu. Iya. Jadi Jakarta itu punya 6 timur, utara, barat, pusat, Kepulauan Seribu. Ya, sebenarnya ya kalau berani ya pejabat publiknya ya bikin kebijakan yang nggak populer gitu. Ya, Tapi kan itu yang buat ke depan gitu. Iya, yang Bekasi kan makanya masih dikaji juga kan. Iya. Buat ke depan, karena memang pembangunan begitu kan harus bertahap. Nggak bisa langsung. Anjing. Makanya waktu itu kan dulu Cirebon kan cuma satu kan, terus pecah jadi 2 Kabupaten sama kota ya. Iya, karena persyaratan apa namanya buat jadi provinsi itu kan harus 5 minimal. Minimal 5 kota administratif. Boleh sepakat Jawa jadi negara sih, negara Jawa. Tinggal tunggu Jogja aja duluan bang. Jogja udah nggak ini, Sultan. Jogja udah kehilangan ruhnya juga udah. Dia mempertahankan pola Sultan, tapi dianya sendiri nggak menggunakan cara Sultan. Nah itu contohnya ya penerusnya Sultan yang sekarang. Kan nggak boleh itu cewek, harus lari ke adeknya lah. Kalau nggak anak dari adeknya, cucu pertama. Tapi kan nggak mau, dia tetap maunya ngangkat anaknya jadi ini, jadi mangku ningrat tapi apa gitu, nggak boleh Iya, itu. makanya kan katanya Konflik. yang masih murni itu Solo kan. Iya, enggak, tapi kalau Solo itu konflik mulu internal. Jogja itu sebenarnya nggak pernah konflik, tapi karena Sultan yang sekarang nggak mau ngasih ke bawahnya, ya akhirnya nanti jatuhnya kayak Solo. Solo mah segel-segelan istana, gila dia mah. Itu Sultan kan udah lah, hasil lah Berarti adanya. urutannya tuh emang harus anak pertama ya. Jadi kalau ya misal raja punya anak, sebenarnya nggak juga sih lah, dari anak cowok itu nanti kan diangkat, ada tuh yang jadi mangku bumi, ada yang mangku ningrat, ada yang rakrian gitu. Nah nanti ada pos-posnya gitu. Nah ketika ini meninggal ntar mangku buminya naik gitu loh. Nah, iya. Tapi harus cowok. Nah itu. Nah permasalahannya anaknya Sultan sekarang cewek dan nggak boleh gitu. Ya maksudnya tuh yang sebenarnya harus ngisi itu anak pertama, yang anak tertua dulu kan gitu. Kalau anak tertua ini katakanlah, nah nanti dari anak tertua dia milih pangerannya siapa, entah itu dari anaknya atau dari adeknya. Tapi biasanya anak, wanita anak. Nah anaknya meninggal baru adeknya, adek kandung ya. Gitu. Kayak sekarang Hamengkubuwono ke-10 ya. Itu kan anak pertama dari Hamengkubuwono ke-9. Gitu. Nah dia nggak punya anak cewek, harusnya adeknya Hamengkubuwono ke-10 ini yang jadi raja. Kalau misal dia belum meninggal sampai dengan wafatnya Hamengkubuwono, terus naik. Tapi kalau dia meninggal, baru nanti diserahin ke anaknya lagi, gitu. Nggak jalanin. Kan konflik itu. Belum aja pecah. Yang sekarang Hamengkubuwono masih sehat lah, masih bisa ngeredem. Ntar kalau dia udah nggak ada, udah pecah. sayembara. Nggak pecah, udah ntar kayak Solo, Mangkuningrat itu, Paku Alam.
Padahal Jogja kan dikasih istimewaan, gubernur sama wakil gubernurnya kan Hamengkubuwono sama Pakualam. Tapi kan tadinya mau diinin Mau diganti, diratifikasi undang-undangnya, cuman kan nggak tahun boleh. SBY kan. Iya. Mereka kan nggak boleh sepakat. Ya sebenarnya kalau memang kita mau jadi negara demokrasi ya nggak ada gitu-gituan lah. Lah Kutai Kartanegara nggak ada begitu. Dibilang apa namanya? Tapi Kontri- kerajaannya masih kan. Iya, tapi kan dia nggak terlibat. Ya kan dia nggak dikasih apa-apa gitu. Dan dia nggak minta kan Kutai itu. Gitu. Diserahkan ke negara. Kutai terus Aceh. Kerajaan Aceh mana ada? Jogja doang kan, memang Jogja spesial banget Jogja. Negara nggak boleh, kan udah ada undang-undang yang keistimewaan Jogja. Cuma bisa jadi batu ganjalan aja. Ditimbulin nasi tadi Bang. Ada tuh di belakang Buat ntar aja ya. buat sarapan katanya. Ya kalau makan lapar ntar di rest area makan aja. Gua kalau udah di jalan, gua nggak berani makan gua lah. Makan berat, takut berak. Apa berak? Dari dulu gua. Gua paling makan kecil, mie, gorengan. Gak berani gua makan berat. Pertama takut berat, yang kedua habit gua kalau habis makan ngantuk. Jadi gua mendingan gak usah makan. Paling kalau lapar baru gua makan. Tapi kalau masih ditahan mah gak usah. Yang Trans Jawa itu jadi kan ya? Trans Jawa mana? Mau disambungin langsung ke Jawa Timur itu loh Bang. Ya udah jadi lah sampai Malang. Udah Utara. lu dari sini. Selatan belum. Oh. Selatan ini lagi OTW. Ini tuh masuknya selatan. Ini selatan. Ini jalur tengah, sorry. Oh, jalur tengah. Ini jalur tengah. Selatan itu Cilacap, Banjar. Biayanya lebih mahal selatan kan daripada utara. Di sana secara geografis, secara kontur tanah juga beda jauh. Tapi sayang banget ya kalau harus dibikinin kayak gituan. Ya konsekuensi lah namanya. Ini ada pengorbanan. Pengorbanan itu pastilah. Iya emang pasti. Cuma kan Harus ada dalam kajian yang matang, ya harus iya. sepakat. Tapi bukan berarti nggak ada pengorbanan ya. Iyalah. Tetap ada pengorbanan, cuman kajiannya harus matang. Tuh, cuman ya kalau sekarang mah udah worth it sih. Belum lah. Ya contohnya Jogja deh. Jangan juga mulu Bang. Enggak, Jogja itu kan salah satu kota di Jawa yang nggak ada tol. Jogja tuh nggak ada tol lah, nggak Ya. boleh sama Sultan. Ya mungkin kan dia udah ngelakuin kajian. Nah untuk wilayah-wilayah lain gimana, kan ada kajian enggak? Gitu. Jogja udah ngelakuin kajian, akhirnya ditolak kan, dan masyarakatnya mendukung. Makanya kalau di Jogja itu ada namanya apa, Jogja Selatan Routing Road gitu-gitu. Ya sayang aja gitu. Coba aja lu lewat ke Pantura. Wah, udah sepi banget. Gua 3 tahun yang lalu naik motor sepi. Pada tutup. Pada tutup. Sian. Ya harusnya orang-orang itu udah akomodir ke rest area Ya cuma kan rest areanya juga komersil nggak banget. seberapa gitu. Iya, dan rest area itu komersil banget. Itu. Parah. Rest area itu parah komersil.
tarik cuy. Tanjak. Mau berak deh. Oh, lu kan langsung ngobret. Oh, sikat terus, gak ada Gas ketenang terus. kuno kan. Gas terus. Dapat tapi kalau orang sini mundur dulu tuh. Mundur dulu, ya, lama. Aduh. Nih, langsung sikat. Oh, enggak belum. Enggak laku dia. Udah mending ada truk mang. Lalu buat yang logistik kayak gini aja nih, emang iya gitu memangkas waktu. Cuma kan biayanya nambah lagi ya. Oh enggak, lebih murah. Masa? Iya. Kalau mereka hitung kan waktu itu kan duit. Lebih murah, makanya mereka udah tahu. Kalau sederhana tuh gini, kalau tol itu nggak jadi solusi, tol itu nggak laku. Sederhana buat ngukurnya gitu ya. Kita nggak sampai ngitung-ngitung apa jarak tempuh, biaya ongkos bensin, terus biaya apa. Yang tertentu dah sederhana aja. Mereka malah masuk tol semua, berarti memang tol ini membantu. Box juga sih mereka itu lari-larinya. Kejar waktu kayak mereka itu. Iya. Oh. Ubah kata lelah menjadi lillah. Buat saya itu. What's Aduh, jangan malu. apa tuh? Bahwa malulah ketidakhadiranmu tidak bekerja. Anjir. Sopir truk itu bijak-bijak loh anjir. Luar biasa bijak. Febren Kagak ada yang nonton. nggak nonton. Udah Dia ngikut habis. doang dia. Habis udah nih. Ini kan cuma sejam dia ntar nih. Oh gitu. Iya, Itu durasinya habis? sejam. Ntar habis. Terus ntar mulai lagi. Iya, bisa disambung lagi. Ini kalau siang keren lah pemandangannya. Gue sebenarnya pengen jalan siang, cuman gue nggak tahu dah kalau di Purbalingga tuh pengennya nikmatin waktu banget loh. Itu nggak tahu deh. Tapi kalau kelamaan di sana juga bodoh jadinya. Beku dulu kalau kata Bang Dere tuh otak kamu beku kalau di kampung katanya. Masalahnya tuh belum ada yang support gitu loh bang. Beku Kalau Bang Dere. kayaknya gitu ya, kalau ekosistem di kampung itu maju atau enggak minimal apa yang kita bikin nih jadi atau mudah lah gitu. Sebenarnya bentuk lingkungannya dulu sih. Itu Bentuk ekosistemnya dulu. Baru nanti perangkat kerjanya, baru nanti faktor-faktor pendukung. Yang penting ekosistemnya udah kebentuk. Karena kalau ekosistem nggak kebentuk, udah lu punya gagasan saat apa? gua aja kepengen gitu tinggal di kampung nih, bikin inian media gitu kan. Karena kan kayaknya lo. Hah? Bikin tim buzzer lo. Bukan, maksud gue tuh kayak bikin pasar online gitu loh modelnya. Nah, cuman gue mikir lagi tuh, apa nih orang-orang di kampung tuh siap gitu kalau gue ngomong kayak gini gitu kan. Ya mungkin sih awal ya enggak lah. Butuh penyesuaian dulu sama mereka pasti.
Nah makanya mendingan gua kayak apa misalkan gua mau gitu ya, mending gua beli kebun dulu gitu. Kalau gua ekosistemnya udah kebentuk di kampung, cuman guanya nggak punya waktu karena gua masih terikat gitu loh sama profesi gua hari ini. Ekosistem udah kebentuk, gua ngebentuk lama lah dari 2011. Ya nggak 2011 lah, 2013 gua udah mulai berani. Sekarang udah 7 tahun, cuman nih karena gua punya kendala di waktu, akhirnya ya gitu, udah kenceng, kendor lagi, gua kencengin lagi. Gue tuh mau begitu karena gue mikirnya gini, kan kasihan lah gitu. Si petani inilah gitu. Nah kebetulan gitu loh, anak-anak mudanya tuh masih mau gitu kayak bertani gitu, walaupun beberapa males. Makanya kemarin kan gue nanya ke saudara gue kan, ini kok gue lihat sekarang banyak yang usaha, gue buka usaha. Ini karena dampak dari corona atau memang apa? Oh ternyata iya, dampak corona akhirnya orang berpikir untuk buka usaha. Sebenarnya ada positifnya juga. Nah jadi otomatis kan lingkungan udah mulai agak sedikit mindsetnya berubah. Kalau dulu kan anak muda di kampung gue itu kerja aja lah, otaknya lah. Nah sekarang udah mulai nih banyak yang bikin usaha kecil-kecilan gitu, banyak gitu. Nah tinggal ekosistemnya dibentuk. Pun kalau usaha doang juga apa namanya, kalau misalkan gitu semuanya lari ke usaha itu lah siapa yang mau beli gitu loh. Enggak lah, kalau mindset gue gini, pasar itu bakal nemuin keseimbangannya kok. Nanti akan ada lah produsen, ada customer gitu. Kayak gue tuh, gue buka counter dong di situ lah, buka lagi di kampung buku 4 biji coba. Buka 4 biji langsung kaget gue juga anjir pulang. Tapi ya kita punya pasar yang beda-beda gitu. Pasar gue orang-orang yang lewat di jalan raya, sama orang-orang pasar gue kan ya konsep gue yang berani temenan dulu baru bayar. Kelebihan gue di situ, yang lain kan nggak boleh. Saya kan cashless. Lu beli lu bayar, kalau gue enggak. Nah gue mainnya juga yang malam-malam. Yang lain jam 9 tutup. Gue bilang jangan tutup jam 9. Tutup jam 2, jam 1, jam 12 gue. Ketika orang-orang itu pada butuh, lu ada di situ. Terus lu tawarin. Skemanya kayak inilah, skema marketplace. Customer beli tuh nggak kemana-mana. Udah WhatsApp aja, kalau butuh pulsa WhatsApp aja, butuh pulsa, butuh paket WhatsApp aja, butuh voucher WhatsApp aja, ntar dikirim gitu. Kita percaya kok. Gitu banyak tuh transaksi gitu. Yang datang-datang paling anak kecil tuh. Anak kecil yang beli paket buat main Mobile Legend. Gitu. Yang ngumpulin duit dari hasil uang saku. Itu kan orang tua mah ada WhatsApp doang. Oh jangan malu apapun pekerjaanmu, malulah ketidakhadiranmu tidak bekerja. Apa lah quote. Jadi kalau kata gue nih, supir truk ketika iseng mereka bikin quote Itu. dan ketika nggak ada punya kerjaan nih, nah misal lagi diem itu, Cuman kreatif bang. iya akhirnya kreativitasnya muncul, bikinlah tulisan, bikinlah gambar gitu. Gambar apa lah. Dulu kan yang viral tuh ini ya, rindu apa sih? Gak pulang rindu, pulang malu gak pulang rindu. Iya, gitu kreatif. Watch truck. Cuma kan kalau nggak salah tuh yang setelah larangan itu tuh, yang bikin gambar di mobil ya. Itu juga kocak, itu ngapain diurusin begituan anjing? Itu karena bikin katanya kecelakaan katanya, iya, goblok. yang belakang nggak fokus katanya. Tapi tetep aja bodoh banget gitu sih mempijakan gue, anjir ini orang bodoh banget. Ntar ada lagi misalkan nggak pakai sempak ditilang lagi. Ditilang. Aduh.